Ya, kita sudah menaikkan gelar pujian kepada Tuhan. Saatnya kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan. Tentunya kita akan siapkan seluruh kehidupan kita supaya firman Tuhan bisa memberkati kita semuanya. Saudara siap diberkati Tuhan? Haleluya. Dari hari ini, Bapak Saudara, kita sudah masuk di bulan Desember, ya, sudah tanggal 10. Jadi sangat cepat sekali rasanya, Bapak Saudara, ya. Tinggal beberapa minggu kita akan tinggalkan tahun ini. Dan jika Tuhan berkenan, kita akan bisa masuk di tahun 2024, Bapak Saudara. Nah, sesuai dengan bulan ini, Bapak Saudara, ya, di mana hari ini kita merayakan Natal, ya, sebentar lagi tempat kita juga akan merayakan Natal nanti tanggal 19, ya. Saya akan sampaikan beberapa hal berkaitan dengan, ya, pentingnya kelahiran Yesus di dunia ini, Bapak saya. Jadi kita harus tahu kenapa Yesus harus lahir di dunia ini, ya. Jadi kita akan melihat, ya, supaya kita bisa mengerti dan tentunya kita bisa praktekkan di dalam iman kita. Nah, oleh karena itu saya akan berikan sebuah tema renungan firman Tuhan, yaitu mengenai peran Yesus bagi umat manusia di dunia, ya. Peran Yesus, ya, bagi umat manusia di dunia, ya. Jadi kita akan bisa melihat, ya, atau merenungkan kenapa Yesus harus lahir di dunia ini, Bapak saya. Nah, sekarang kita akan baca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal 9. Kita akan baca ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Dari Selasa yang lalu sudah saya sampaikan berkaitan dengan, ya, Yesus atau Tuhan Yesus itu disebut sebagai apa? Immanuel, ya. Dia adalah Allah yang menyertai kita, Bapak saya. Nah, kali ini kita akan belajar lebih lagi peran Yesus, ya, yang ada di dalam dunia ini. Kenapa Yesus harus lahir di dunia ini? Apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan? Nah, kita akan lihat di sini, Bapak saya. Kita akan baca bersama-sama di Yesaya pasal yang 9 ayat yang ayat yang kelima, Bapak saya. Ayat yang kelima, ya. Sudah ketemu? Ya, kita akan baca bersama-sama Yesaya 9 ayat yang kelima. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Tuhan berkati. Nah, ini Bapak saya, itu kita juga sudah sering membaca ini, ya. Bahkan di setiap ibadah atau perayaan Natal, ya, kita mendengar mengenai ayat ini, Bapak saya. Namun kita akan merenungkan, sudahkah kita bisa menikmati berkat dari apa yang sudah sering kali kita dengar, ya, di ayat ini, Bapak saya. Nah, oleh karena itu kesempatan terbaik ini, Bapak saya, kita akan kembali merenungkan supaya kita benar-benar bukan sekedar membaca, mendengar, ya, atau menikmati, terlebih kita akan bisa merasakan, ya, dampak dari ayat ini, ya, diaplikasikan di dalam kehidupan kita semuanya. Saudara siap, saudaraku? Saudara siap? Haleluya. Nah, kita bisa melihat di sini beberapa peran Yesus yang luar biasa ketika dia berada di dalam dunia ini. Jadi kenapa dia harus lahir di dunia ini? Ya, di dunia ini dia tidak anggur, maksudnya. Dia tidak refreshing, bukan, ya, tetapi justru dia memiliki misi yang besar buat manusia, ya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia datang ke dalam dunia ini malah justru dia memiliki kemauan, ya, dia mengerti bahwa kepentingan manusia begitu besar, ya. Nah, oleh karena itu, Bapak saya, kita bisa melihat di sini beberapa hal diantaranya.
ya peran Yesus ketika dia berada di dunia ini. Yang pertama tadi dijelaskan apa? Di bagian terakhir, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, ya. Kedua, Allah yang perkasa. Ketiga, Bapa yang kekal. Dan terakhir adalah Raja Damai. Ya, ini memang sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya, ya, di mana bahwa kelahiran Yesus ini sudah diketahui, ya. Jadi memang Tuhan itu luar biasa, ya, melalui hambanya dikatakan bahwa nantinya akan lahir seorang putra, yaitu Tuhan Yesus. Dan di mana di sini disebutkan beberapa gelar yang dimiliki oleh Yesus ini, Bapak saya. Nah, kita melihat sekarang yang pertama adalah dia sebagai apa? Penasihat ajaib. Kenapa dia disebut sebagai penasihat ajaib, Bapak saya? Seorang penasihat di dalam dunia ini, Bapak saya, dia tugasnya apa namanya? Kalau penasihat hukum itu sebagai orang yang membela kliennya, yaitu ada orang yang sedang memerlukan bantuan hukum, ya. Jadi dia harus menolong orang yang sedang berhadapan dengan hukum, ya, dimana dengan bantuan dari seorang penasihat hukum atau seorang pengacara ini, Mas saya, ya, supaya kliennya ini, Mas saya, orang yang memerlukan bantuan hukum ini bisa terlepas dari jerat hukum. Kalau bisa dibebaskan dari hukuman, ya, begitu Bapak saya yang kasar dalam Tuhan. Nah, tugas seorang pengacara atau seorang penasihat ini memang sangat bagus, ya, sangat bagus sekali kalau kita renungkan di dalam dunia ini. Namun, ya, kadang-kala, ya ini memang tidak semua, ya. Ada orang yang sudah mulai melenceng dari panggilannya, ya, sebagai seorang pengacara. Ya, sebenarnya tugas utamanya adalah bisa membantu menolong orang yang sedang dalam hukum. Namun karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang nggak gampang, saudara, makanya perlu dana yang cukup besar. Bahkan ketika sudah menjadi seorang pengacara yang terkenal, ya, yang sudah banyak bisa membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh orang lain, ya, dia bisa memasang tarif yang cukup besar, ya, sehingga ketika ada orang yang menghadapi masalah berhadapan dengan hukum, ya, dan ketika orang itu adalah orang-orang yang sederhana, orang yang tidak mampu, ya, mereka tidak sanggup untuk minta tolong kepada pengacara tersebut, ya, karena apa? Saking besarnya mahal yang harus dimiliki, ya, yang harus dibayar, saya. Namun juga ada yang pengacara-pengacara yang betul-betul murni, ya, tulus untuk bisa membantu orang lain. Ya, ini terlebih anak-anak Tuhan juga, anak Tuhan, ya. Ada juga seorang pengacara anak Tuhan orang Kristen, ya, yang bisa membantu menolong orang lain yang sedang berada hukum dan tidak harus memasang tarif yang cukup tinggi. Ya, tetapi sebagian besar, ya, itu memasang tarif yang cukup tinggi. Inilah apa namanya, pengacara atau penasihat hukum yang ada di dalam dunia. Tapi beda dengan penasihat ajaib Yesus tadi, Bapak saya, yang disebut penasihat ajaib. Kenapa dia disebut penasihat ajaib, Bapak saya? Yesus datang ke dunia, lahir di dunia ini, dan selanjutnya dia terus berupaya. Dia datang ke dunia ini adalah dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia. Dia membela manusia seharusnya, karena sudah jatuh dalam dosa, harus masuk apa? Hukuman kekal. Dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya perlu Tuhan hadir di dalam dunia ini. Dan Tuhan pun sebenarnya ketika Tuhan di surga tidak bisa menolong, karena tidak bisa mengintervensi kalau saya hukum. Kalau dia menolong berarti bertabrakan dengan hukumnya sendiri, ya. Karena apa? Karena orang yang sudah jatuh dalam dosa itu, ya, hukumannya maut, ya. Kalau langsung ditolong oleh Tuhan langsung dari surga, ya berarti nabrak hukuman
aturannya sendiri gitu dalam bahasa saya. Makanya dia harus terjun ke dunia, dia harus menjadi seorang manusia. Ya, harus menjadi seorang manusia. Dia harus dia itu mengetahkan nyawa dia harus sebagai penggantinya seluruh umat manusia. Makanya dia harus menyerahkan nyawanya, dia harus dihukum, baru umat manusia bisa diselamatkan. Nah, inilah pemberian dengan Tuhan, di mana bahwa dia disebut sebagai penasihat yang ajaib. Beda dengan penasihat-penasihat hukum yang ada di dalam dunia ini, yang sebagian besar hanya untuk mencari keuntungan secara pribadi. Dan tidak ada seorang pun penasihat yang ada di dalam dunia ini yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk orang yang sedang berada di hukum. Tetapi beda dengan pribadi Yesus, bahwa dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Amin. Ini yang perlu kita hargai, ini yang perlu kita hormati. Bapak saya, karya Tuhan yang luar biasa. Kadang-kala ini yang masih belum kita renungkan, Bapak saya, sehingga kita kurang begitu antusias terhadap Tuhan. Kita kadang-kala terlalu santai terhadap Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu mari, Bapak saya, kita renungkan ini, bahwa Tuhan kita itu adalah sebagai pembela kita. Amin, saudaraku. Misinya sangat besar, bukan hanya untuk membela perkara-perkara yang ada di dalam dunia, tetapi ini adalah menyangkut kekekalan, menyangkut masa depan kita yang sesungguhnya di dalam kekekalan nanti. Ketika Tuhan tidak menjadi pembela kita, sudah tidak ada harapan lagi bagi saya dan saudara, karena kita harus masuk dalam penghukuman kekal. Ini harus kita lakukan. Makanya kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah diizinkan oleh Tuhan untuk kita bisa mengenal Dia, untuk kita percaya kepada Tuhan, untuk kita bisa menikmati kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi mari kita renungkan baik-baik, ya, supaya kita tidak menganggap enteng apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Ini luar biasa. Dia penasihat yang ajaib. Tidak ada seorang pun yang sanggup menolong kita kecuali hanya pribadi itu Tuhan. Ini Bapak saya. Ini yang pertama, bahwa dia disebut sebagai apa? Penasihat ajaib. Kedua, apa? Allah yang perkasa. Perkasa Bapak saya. Perkasa. Samanya perkasa apa saja sudah? Kuat apa boleh? Teguh, kokoh, pede. Bakoh, ya apa lagi? Ya, perkasa, Allah yang perkasa, Allah yang kuat. Ya, ini bicara mengenai otoritas, bicara mengenai kuasa, power yang datang dari Tuhan. Amin. Yang dimiliki oleh itu Tuhan. Dia Allah yang kuasa. Ini yang perlu kita renungkan juga. Kalau Tuhan kita adalah Allah yang kuasa, kita bisa menikmati enggak dampak dari kekuasaan Allah? Bisa menikmati? Amin. Saya menikmati. Kalau Tuhan kita adalah Allah yang kuat, kita juga harus kuat. Dia adalah Bapak kita. Dijelaskan di bagian selanjutnya. Kalau bapaknya kuat, anaknya juga harus kuat. Ya. Kalau bapaknya kuat, anaknya melempem, ini dipertanyakan, perlu dipertanyakan. Ini anaknya atau bukan? Jangan-jangan anaknya orang. Ya. Kita harus bisa mengikuti Dia, mengikuti Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang kuasa. Dia adalah Allah yang kuat, Allah yang tangguh, Allah yang kokoh. Jadi kalau Tuhan kita adalah Allah yang kuasa, tidak ada alasan sebenarnya kita memiliki kekhawatiran, ketakutan untuk menghadapi dunia ini. Amin. Ya. Di dunia ini memang harus banyak menghadapi tantangan, masalah, kesulitan yang ada. Tetapi ingat bahwa Tuhan kita adalah Allah yang kuasa, Allah yang sanggup menolong kita. Ujian tadi dijelaskan, dinyanyikan bersama-sama. Apa? Jangan takut, jangan panik, jangan bimbang, aku menyertaimu. Iya. Ujian
Sebelum firman tadi. Rapnya gimana Mas? Selalu menolongku, selalu menjagaku, telah dirangkul, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku, amin. Masih khawatir? Nyanyi ini jangan sekedar dinyanyikan, tetapi betul-betul direnungkan. Kita resapi dan kita praktekkan di dalam hidup kita. Kita akui bahwa Dia satu-satunya yang sanggup menolong kita. Amin. Ya, dunia ini akan semakin sulit. Di luar sana, ya, sampai hari ini, ya, PBB sudah rapat kalau bisa gencatan senjata. Tapi salah satu negara tidak mau gencatan senjata, yaitu Amerika. Dan ketika ini tidak mau, artinya terus berkelanjutan. Ya, ini berbahaya. Ini terus berkelanjutan. Ini berdampak bagi dunia, ya, seluruh manusia di dunia. Dan terus kondisi perekonomian, ya, itu akan semakin sulit. Harga-harga terus akan semakin naik, walaupun capres-capres, wapres yang punya ide, nanti dibuat murah. Ini nggak gampang saudara itu ya. Ya misalnya cabai dibuat murah, nanti petaninya ya komplain. Beras dibuat murah, nanti petaninya yang ya beli pupuknya mahal, masa dijual gabahnya murah, berasnya murah, kan komplain. Jadi sebaliknya. Ya. Tetapi kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita tidak akan perlu takut, amin. Karena Tuhan pasti menolong kita dengan berbagai cara. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita melangkah sendirian. Dikatakan tadi pujian, sehelai rambut pun tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang kuasa. Amin. Allah kita adalah Allah yang kuasa. Allah yang sanggup menolong kita. Oleh karena itu mari kita terus dekat dengan Dia, melekat dengan Tuhan. Ketika kita semakin intim dengan Tuhan, kita akan semakin merasakan kuasa Allah itu di dalam hidup kita. Amin saudaraku. Ya, tetapi kalau kita jauh, kita semakin tidak merasakan kuasa Tuhan. Kita akan semakin merasakan ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan dan lain-lain. Oleh karena itu mari kita terus dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa menikmati kuasa. Dia adalah Allah yang perkasa. Amin saudaraku. Allah yang perkasa. Kemudian ketiga apa? Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Bapa ini menunjukkan peran sebagai orang. Ini tidak ada dimiliki oleh agama-agama lain. Ya, hanya kita pribadi kita yang kita dilayakkan untuk menyebut Tuhan kita adalah Bapa. Ada hubungan kekeluargaan yang sangat intim antara pribadi anak dengan anak, antara Bapa dengan anak. Dan ini bisa kita nikmati. Artinya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang mengasihi kita. Amin. Dia adalah menyayangi kita. Dia memperdulikan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Coba kita lihat juga di dalam kita Mazmur. Nanti kita akan kembali ke sini. Mazmur pasal yang ke-103. Kita akan baca ayat yang ke-13 sampai 18. Kalau kita masih merasakan kekhawatiran, perlu membaca ayat ini Pak saya dengan sungguh-sungguh. Mazmur 103 ayat 13 sampai 18 kita akan baca bergantian dengan saya. Saudara sudah siap?
Mazmur 103 ayat 13 sampai 18 kita akan baca bergantian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Amin. Tuhan berkati. Nah, ini bagus sekali. Kita renungkan di ayat 13 tadi, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, sebagian besar Bapak saya, orang tua sebagai Bapa itu menyayangi anak-anaknya. Hanya sebagian kecil saja ada orang yang tidak menyayangi anaknya. Beberapa waktu yang lalu mungkin sudah dengar berita di televisi, seorang ayah menghabisi ke anaknya. Ini sudah di luar batas. Sudah mungkin bukan manusia lagi yang bekerja, yang melakukan, tetapi di dalamnya ada karena iblis adalah seorang pembunuh. Ya. Iblis seorang pembunuh. Bapak ceritakan Tuhan. Sebagian kecil saja orang-orang yang tidak menyayangi anak-anaknya, tetapi sebagian besar orang tua pasti menyayangi anak-anak. Ya, ini manusia. Terlebih Bapa kita, Dia tentu sangat mengasihi kita. Amin. Dia sangat peduli dengan kita. Dia sangat memperhatikan di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Nah, kenapa Tuhan mengasihi kita, memperdulikan kita? Tadi dijelaskan sebab ayat 14, Dia sendiri tahu apa kita ini apa? Debu itu disebut sama hilang. Sudah kawan itu ya hilang. Ya. Selain debu tadi dikabarkan juga apa? Seperti rumput di padang yang juga gampang layu. Bapak saya. Nah, ini artinya apa? Bahwa manusia itu kondisinya sangat lemah. Karena kondisi manusia sangat lemah, maka Tuhan perlu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita bisa menikmati, merasakan kekuatan yang datang dari Tuhan. Amin. Kepedulian yang datang dari Tuhan. Ya, makanya di sinilah disebut Dia sebagai Bapa kita, bahkan sebagai Bapa yang apa tadi kekal. Kenapa disebut sebagai kekal? Karena memang betul. Ya kalau apa namanya, Bapa dunia ini bisa berubah kasihnya. Ya, kadang ada masalah itu tadi bisa berubah, tadi salah satu contohnya yang bisa menghabisi anak-anaknya. Seperti itu ya. Tetapi kalau kasih Bapa kita itu tidak berubah. Dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-17. Sebab kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi mulai dari dunia ini sampai nanti di dalam kekal, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menyayangi kita. Ini membuktikan bahwa Dia adalah sebagai Bapa yang kekal. Ya. Oleh karena itu, kalau kita hari ini mungkin merasa sendiri, seakan-akan mungkin kayak nggak punya orang tua mungkin, atau ada orang yang nggak peduli dengan kita, nggak ada orang yang memperhatikan dalam iman kita. Tetapi ingat, ada satu pribadi yang selalu peduli dengan kita. Dia adalah Bapa kita. Amin. Dia adalah Tuhan kita yang selalu memperhatikan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Saudara Tuhan, kita akan terus belajar hidup takut akan Tuhan. Kalau kita mau menikmati, merasakan kasih Bapa itu dalam hidup kita, sebagaimana tadi yang sudah ditulis ya di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ya, orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, ini akan bisa menikmati kasih setia Tuhan. Kita terus takut akan Tuhan, kita terus hidup dalam jalannya Tuhan,
terus melakukan akan kebenaran firman Tuhan, disinilah kita bisa menikmati yaitu kasih Bapa itu dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Kemudian terakhir apa tadi? Raja damai. Raja damai. Dia sebagai pencipta kedamaian. Dia juga sudah mendamaikan kita dengan Allah. Dan dia juga yang terus memberikan kedamaian di dalam iman kita. Amin, saudaraku. Ya, karena dia sendiri adalah sebagai sumber damai sejahtera. Ya. Ini yang perlu kita rasakan dalam Tuhan, ya. Jadi dia yang telah menciptakan kedamaian ya bagi umat manusia ini. Nah, oleh karena itu kita harus terus nikmati kedamaian itu di dalam iman kita. Ya, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera itu. Ya. Makanya betapa pentingnya Tuhan itu harus hadir dalam iman kita. Karena Tuhan ada di dalam iman kita, pasti kita merasakan kedamaian. Coba sekarang kita akan baca di dalam Roma pasal 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? Ya, 2, 3. Sebab itu kita yang membenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ini bagus saya. Kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan melalui iman kita. Kita percaya pada Tuhan dan kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, mari kita rasakan kedamaian itu di dalam iman. Dia adalah sebagai Raja damai. Pemerintahnya membawa kehidupan kita untuk kita bisa menikmati kedamaian itu. Ya, kalau di luar sana, ya sulit sekali untuk bisa menikmati kedamaian, ketenangan, ketentraman di dalam iman kita. Ya, banyak kejadian-kejadian yang sangat mengerikan bagi saya. Tetapi ketika kita terus berada di dalam Tuhan, pasti kita akan bisa menikmati kedamaian itu. Amin, saudaraku. Pasti bisa menikmati dia, karena dia adalah sebagai sumber damai sejahtera. Dia adalah sebagai Raja damai bagi seluruh Tuhan. Jadi kalau kita sebagai anak-anaknya, lalu kemudian kita tidak bisa menikmati ketenangan di dalam kita, ini bukan salahnya Tuhan, ya, bukan salahnya orang lain, bukan salahnya saudara, bukan salahnya pendeta, bukan salahnya siapa-siapa, saudari, tetapi salah diri kita sendiri kalau kita tidak bisa menikmati kedamaian. Kalau kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan ada di dalam diri kita, pasti kita merasakan kedamaian itu. Amin, saudaraku. Ya, makanya kita akan selalu buka hati kita. Jangan izinkan hal-hal yang lain itu masuk di dalam diri kita. Sakit hati, dendam, kemarahan, ya, kekhawatiran dan sebagainya itu harus kita buang jauh-jauh dari iman kita. Amin, saudara. Itu akan mempengaruhi kita, akan menghambat kedamaian itu yang ada dalam diri kita. Kita sudah dikasih anugerah oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan sudah di dalam dunia, Dia lahir di dalam dunia, Dia tampil sebagai Raja damai. Kenapa kita tidak mau menikmatinya? Ya, oleh karena itu mari Bapak sekalian Tuhan, ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang melalui kehadirannya Tuhan di dalam dunia ini memiliki peran yang sangat luar biasa. Bapak sekalian Tuhan, ya, tadi baik Dia sebagai apa? Pertama, penasihat, ajaib. Dia yang membela kita. Kemudian Dia juga sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang kokoh, Allah yang kuasa. Ya, kemudian Dia sebagai Bapa yang kekal, dan Dia juga sebagai Raja damai. Nah, oleh karena itu, ya, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bisa menikmati sesuatu yang indah dari Tuhan. Kita terus menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ya, karena kita tahu tadi kenapa Dia harus lahir di dalam dunia ini, kenapa Dia ada di dalam dunia ini saja. Karena Dia memang memiliki tugas yang sangat besar untuk kepentingan umat manusia ini. Amin, saudaraku, ya, untuk saya dan saudara. Oleh karena itu kita patut bersyukur pada Tuhan
karena Tuhan sudah lahir yang ada di dalam dunia ini untuk kita semuanya, untuk menolong kita semuanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, ini sedikit dalam firman Tuhan ini, biarlah memberkati kita semuanya. Amin. Firman Tuhan, mari kita kembali bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita memohon akan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang luar biasa. Dia rela menderita di dalam dunia ini, mulai dari dia lahir sampai dia berada di kayu salib. Ini semua dia